Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada proyek GeoGebra kali ini kita akan mensimulasikan rotasi fungsi pada sumbu X atau sumbu Y. Nah, di sini kita punya suatu masalah, ya. Kita akan mensimulasikan fungsinya fx-nya itu adalah min X dikali dengan X minus 5, yang interval X-nya itu terdefinisi di 0 sampai 5. Nah, ini kita akan coba fungsi ini diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, kurang lebih nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat hasil yang sudah dibuat, nanti kita akan buat bersama-sama. Oke, nah kurang lebih nanti fungsinya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini, ya. Ini kalau di running, nah ini. Oke, kita bisa percepat. Ini harusnya dipercepat. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita putar terhadap sumbu X, ya. Nanti kita akan coba melihat bagaimana kalau ini kita putarnya terhadap sumbu Y, ya. Sekaligus kita akan membuat simulasinya, caranya seperti apa. Oke, untuk itu kita harus masuk ke 3D, ya, karena tadi itu ada rotasinya itu membuat volume jadinya. Maka kita masuknya ke kalkulator ini, 3D kalkulator, ataupun bisa masuk ke GeoGebra klasik juga boleh. Kita langsung masuk aja ke 3D kalkulator. Oke. Nah, kita sudah punya di sini 3D kalkulatornya, udah masuk ke 3D kalkulator. Nanti di sini kita akan membuat simulasi seperti tadi, ya. Pertama, untuk membuat simulasi seperti tadi, kita atur dulu di sini. Kita atur dulu bahwa Y itu menjadi vertikal, karena biasanya di sini yang vertikal itu adalah Z, ya, X, Y, Z. Jadi kita atur Y-nya jadi vertikal dulu. Caranya kita klik kanan di sini, kemudian ada setting, kemudian di sini ada, nah di basic ini ada Y axis is vertical. Kita checklist ini sehingga nanti yang Y itu jadi vertikal. Kemudian selain itu kita juga pilih aja ini, ya, clipping box size-nya kita buat yang besar aja biar lebih jelas. Nah, ini seperti ini. Oke, ini udah selesai. Ya, kemudian kita bisa masuk ke ini kita hilangkan saja bagian ininya, apa namanya, plan-nya ini, bidang ini kita hilangkan, tapi kita tampilkan grid di sini, show grid. Oke, nah sementara ini kita udah punya bidang yang cukup bisa dibuatkan fungsinya, ya, di sini. Nah, kita coba buat, nah ini jadi sekarang X-nya itu yang merah, Y-nya itu yang ke atas ini, ya, yang vertikal. Oke. Nah, kita coba buat dulu seperti ini biar kita bisa ngelihat fungsinya, ya. Kita bisa lihat fungsinya di sini. Oke. Pertama kita input di sebelah sini. Di sini ada buat input, kita tulis aja fungsinya fx sama dengan apa, di sini fx sama dengan min x, kemudian tadi itu fungsinya min x dikali dengan x minus 5, ya, yang terdefinisi di 0 sampai 5, ya. 0 kurang dari x kurang dari 5. Nah, sekarang kita sudah punya fungsi yang merepresentasikan fungsi fx ini, min x dikali dengan x minus 5, intervalnya dari 0 sampai 5 di sini, ya. Oke, ini yang z-nya kita sembunyikan aja biar ini menunjukkan dulu bahwa ini di ruang 2 dimensi. Ini adalah fungsi y sama dengan fx-nya, y-nya itu adalah yang vertikal di sini, ya. Oke, nah sekarang kita akan membuat slider jadinya, ya. Kita buat slider, misalkan slidernya A aja. Ini kita atur slidernya, di sini ada titik 3 ini, kemudian kita setting. Nah, namanya udah A saja. Kemudian slider kita pilih di sini slider. Ini dari 0 slidernya sampai berapa? 2V misalkan, ya. Sampai 2V saja. Kemudian kenaikannya kita definisikan V per 180. Oke, ini jadinya
2V ya, 1 kali putaran. Nah, ini kita udah punya slidernya, apa hubungannya dengan fungsi yang tadi? Nah, kita hubungkan bahwa fungsi ini kita akan rotasikan dengan sudutnya yang ini, yang didefinisikan di sini A ya. Ini apa namanya tadi sampai 2V ya. 2V di sini. Oke, berarti nanti di sini kita buat untuk rotasinya kita tulis surface. Nah, ini permukaan. Nah, ini kita pilih yang bagian kedua ini ya. Ada kurvanya, kemudian ada sudutnya, dan ada garis di kemana dia mau dirotasikannya. Oke, kita pilih yang ini. Tulis fx-nya sebagai kurva. Kemudian sudutnya kita tulis A, karena kita buat di situ sudutnya bergantung pada A. Kemudian garisnya kita mau kemana nih? Kita mau dirotasikannya kemana? Di sini kita mau rotasikan ke Y saja dulu ya, Y axis. Oke, jadi kalau kita enter maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini A-nya masih 0. Coba kalau kita lihat di sini, kalau kita nyalakan sudutnya kita geser. Jadi ini masih 0. Nah, kalau kita geser sudutnya, nah ini akan ada apa namanya rotasinya di sini. Bisa kita bisa kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat di 3 dimensi berarti nah seperti ini. Ini Z-nya kita munculin. Nah, maka kita bisa ngecek di sini adalah ini kalau dikecilin, nah makin kecil biar kelihatan. Oke, nanti jadinya seperti ini. Ini kalau dipercepat, kita bisa percepat sampai 6 kali kecepatan. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah sumbu putar. Sumbu putarnya itu adalah sumbu Y ya. Jadi diputarnya terhadap sumbu Y di sini. Oke, untuk fungsi fx yang tadi udah kita definisikan. Sekarang bagaimana kalau kita mau putar grafik tadi itu terhadap sumbu X? Nah, kalau kita mau putar ini terhadap sumbu X, berarti yang tadi di surface ini kita tinggal ganti terhadap garis apa diputarnya. Di sini ada Y-axis, berarti kita ganti saja di sini, stop dulu. Ini kita ganti ke apa namanya X. Ya, ini kita ganti ke X. Oke, nah kalau ke X dia jadi perputarannya seperti ini. Kita lihat. Oke, nah ini seperti ini kalau dipercepat jadi 10 kali lipat kecepatannya. Oke, kalau kita lihat dari sebelah sini, nah ini lebih kelihatan seperti ini atau lebih kelihatan di 3 dimensi tadi. Nah, ini lebih kelihatan dari atas. Nah, ini ada volumenya di sini. Itu yang akan kita hitung sebagai integral biasanya ya. Jadi nanti itu ada apa perhitungan volume yang ada di sini tuh berapa. Nah, ini kita bisa ngelihat volume yang mana sih sebenarnya yang kita hitung kalau apa kurvanya kita apa namanya kita putar terhadap sumbu X. Nah, volume yang ini yang ada di dalam sini ini ya. Yang ini yang akan kita hitung volumenya berapa. Seperti itu ya. Oke, nah itu simulasi ya yang bisa mungkin membuat apa namanya ilustrasi dalam integral ya, dalam materi integral lebih mudah dimengerti mana yang kita hitung volumenya yang mana. Nah, itu kita bisa lihat dengan menggunakan GeoGebra 3D kalkulator ini ya. Oke. Mungkin sampai di sini untuk simulasi rotasi fungsi ya. Sampai ketemu di simulasi berikutnya. Ya, jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya untuk diberikan notifikasi setiap video yang baru ya. Oke, salam matematika.